pojok kiri Pak. Pojok kiri. Yo, halo, Coach Yaya Bro di sini, ketemu lagi di channel. Hari ini tadi udah sempet kayak mendung-mendung gitu. Kirain mau hujan nih. Lagi ada di Sawangan, di sini juga Ampung Petir. Kalau hujan petirnya luar biasa ngerinya ya. Sama ngerinya sama tuan-tuan yang ada di samping gue ini ya. Kebetulan karena ngomongin juga di usia muda, dua orang ini sahabat saya yang juga sangat aktif berkecimpung di sepak bola usia dini dan usia muda. Ada Bung Irwan Salam dari Salvas Soccer, say hi to kamera ya. Ada juga Coach Akmal nih yang juga selain di Persija ada di CISS ya. CISS itu apa? CISS itu Camp Indonesia Soccer Skill. Oke, masih jalan tapi Alhamdulillah masih jalan. Kalau Salvas gimana, Bang? Salvas alhamdulillah masih eksis ya. Kayaknya juara terus dunianya di sini, dunianya di sini. Oke, kita ngobrol soal grassroots nih, soal usia dini, usia muda gitu ya. Dimana kalau di channel-channel lain mungkin bicaranya soal mafia bola dan lain-lain lah. Itu sudah banyak dibahas, itu sudah banyak sekali channelnya. Kita benar-benar fokus ngomongin usia dini, usia muda gitu. Dari Coach Irwan Salam dulu deh. Oke, Salvas saat ini sibuknya apa aja selain latihan, ikut turnamen sana-sini? Salvas sibuk sekali ya. Sibuk sekali. Karena hampir seluruh liga diikutin. Oke. Ya, mulai dari Indonesia Junior League di usia 9 dan 11 ya. Yang itu dari masuk tahun ketiga ini terlibatnya, dan mungkin Coach Akmal ada di situ sebagai salah satu pendorong ya untuk pembinaan. Kemudian kami ikut juga Liga Top Score ya di usia 13 dan 17. Kemudian kami juga ikut di Liga Kompas. Ya. Tahun ini kami promosi. Diikutin, ya. Kami promosi tahun ini. Biasa. Ya. Kami promosi tahun ini dan alhamdulillah di pekan ke-18 kemarin kami bisa merebut tahta pemimpin kelas sementara. Selamat. Ya. Oke, kalau CSS sibuknya apa nih? Atau lebih sibuk ke Persija nih sekarang kayaknya ditinggalin? Enggak juga kan? Tetap ingat ya ke bawah ya. Tetap kita harus gimana? ingat. Gimana jadi lagi sibuk apa nih CSS? Ya, sekarang CSS masih sibuk untuk persiapan IJL tentunya dan event-event turnamen festival. Dan kita lebih sibuk lagi yaitu membenahi attitude dan fondasi individual skill untuk anak-anak. Belum apa-apa sudah ngomongin itu juga yang mau kita bahas sih ya. Jadi di dua orang besar ini buat saya gitu ya. Oke, dari Salvas nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman misalnya orang tua atau bahkan mungkin pelatih ya? Saya tidak nutup mata, saya sendiri punya tim kepelatihan yang kadang-kadang juga agak keluar jalur, atau bahkan orang tua gitu. Hampir semua, saya pikir ya hampir semua SSB pasti ada yang begitu. Bagaimana dengan yang Coach Irwan Salam lihat mungkin di internal Salvas atau mungkin di SSB lain? Iya, yang kalau bicara tentang orang tua tidak bisa lepas dari sekolah bola ya, karena supporting pertama itu ya orang tua mereka ya, termasuk pendanaan. Pendanaan semua mereka lah yang ini. Dan itulah suka dukanya kalau kita tidak bisa memanage orang tua. Ya biasa dia overlap dalam, apalagi kalau dia kontribusi dalam mendanain atau mensupport suatu tim terlalu diberikan ruang berlebihan, dampaknya tarik ke teknis. Nah, makanya ini yang kita harus berikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak ini adalah masa proses belajar. Namanya juga sekolah, hanya bedanya kita langsung di lapangan praktek, nggak dalam kelas. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Nah, kalau ini dibenahi, orang tua itu potensi yang benar-benar sangat. Saya tidak bisa melupakan orang tua yang membesarkan Salvas. Saya tidak, itu yang saya sebenarnya dimanapun, bukan cuma di Salvas ya. Betul. Oke, kalau pelatih bagaimana Coach? Pelatih, saya selalu mengedukasi pelatih juga bahwa kita adalah guru. Jangan bicara fokus lah. Role model ya. Jadi kita ini guru. Hanya berbedanya karena kita di lapangan, maka kita dipanggil sebagai coach atau pelatih. Nah, kita adalah contoh dari mereka. Cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, bersikap. Mereka jadi figur kita. Bahkan orang tua menitipkan mereka kepada kita. Bahkan kalau kita di lapangan, kalau orang tua memberikan mereka nasihat mungkin nggak masuk. Tapi kalau ke pelatih sampai untuk potong rambut aja mereka nitip ke pelatih. Berarti begitu besar atensi pengaruhnya dan perhatian anak itu terhadap penghargaan anak terhadap pelatih itu tinggi sekali. Sehingga kalau pelatih bilang besok rambut potong ya,
Padahal itu titipan orang tua, Ustaz itu, ya. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa anak-anak itu dekat sekali sama coach atau pelatih di. Betul. Oke, kalau Coach Akmal kurang lebih sama nih. Kalau orang pendapatnya tentang orang tua dan pelatih, apakah pernah menjumpai case-case di mana orang tua agak lewatin garis gitu loh, atau bahkan pelatih yang sudah mendapatkan edukasi, mendapatkan pelatih punya lisensi gitu, tapi agak-agak berlebihan karena ini sekali lagi kita bicaranya usia muda, bayi. Mungkin kadang-kadang kita dengar, ayo patahin kakinya, ayo dorong, ayo pukul. Nah itu kan sesuatu yang tidak mendidik sebenarnya. Bagaimana tanggapan Coach Akmal? Oke, sebenarnya nih guys, dua orang ini mentor saya di usia dini. Itu balik sebenarnya nih. Saya yang belajar sama mereka ini. Saya ini belum apa-apa ini guys. Oke. Terus. Ya, yang dikatakan Bang Irwan itu, Bang Haji ini sama Bro Yahya ini 100% itu yang saya alami sekarang ini. Saya alami ya, orang tua juga perlu kita educate ya. Dari sisi semuanya ada batasannya. Semua ada batasannya. Kita ini masih belajar dan kita selalu bilang juara yang terpenting itu adalah perubahan bagi anak-anak. Itu dia catat perubahan bagi anak juara ya. Kalau piala itu kan bonus. Ya kan? Bonus. Maka saya selalu tadi Bang Irwan Salpas mengikuti banyak-banyak event. Banyak-banyak event dan mereka juga bisa berekspor untuk dirinya. Jadi sekarang kegiatan saat ini kan anak-anak banyak yang ya apalagi ada HP ya kan, terus lagi pergaulan-pergaulan yang ya nggak penting lah gitu, kasihan ya. Orang tua tuh banyak ke sekolah bola bukan menanyakan anaknya untuk menjadi timnas, tapi enggak, anak ini ingin menjadi anak yang baik dan kalau bisa lepas dari HP nih coach. Gimana coach ya kan? Positif lah kayak gitu. Dan sehat. Sehat. Jadi ini pentingnya ada SSB atau bukan cuma SSB, sebenarnya sekolah-sekolah olahraga baik basket dan lain-lain. Yang lain-lain itu mengarahkan anak-anak untuk tumbuh kembang di jalan yang positif dan sehat. Ya, investasinya tidak seberapa kok, iya kan? Dan insya Allah kalaupun mau bilang mahal, insya Allah hasil kedepannya baik. Kemudian kita misalnya menemukan banyak kasus kesulitan ya. Terlepas ini juga mungkin bagian dari kritik kita ke PSSI, tapi insya Allah ini menjadi kritik yang membangun gitu ya. Ada kalanya kita menemui kesulitan untuk mengikuti pelatihan misalnya, kursus lisensi. Itu sebenarnya sekarang ini sudah lebih baikkah atau gimana? Menurut Coach Akmal dulu deh. Untuk lisensi saat ini kalau menurut saya masih kurang. Justru PSSI harus lebih terjun lagi ke grassroots. Harus lebih terjun lagi, harus lebih intens lagi ke grassroots. Tidak hanya mereka memandang yang terpenting itu di Liga 1, Liga 2 atau Liga 3. Betul. Karena Coach Irwan juga sepakat ya harusnya ya. Itu aja. Mungkin itu sangat terpenting bagi saya. Jadi kepelatihan yang diberikan PSSI ya, untuk CAFC kalau perlu di grassroots itu diutamakan, diprioritaskan pelatih-pelatih itu. Tuh ya, kalau ada orang PSSI nonton di sini ya, ini benar-benar bukan cuma curhatan tapi juga saran bahwa ini dari hati yang perlu untuk mendapat lisensi itu harusnya pelatih grassroots dulu, pelatih SSB dulu. Betul ya Coach Irwan, ada tambahannya karena sumber daya pemain kan yang membentuk pertama itu adalah orang-orang yang ada di sekolah bola. Kalau mereka otodidak dapat dari pelatih yang dulu, pada saat mereka belum dapat ilmu pelatihan, mereka apa yang didapatkan, mereka suruh koprol ya koprol karena nggak punya materi. Tapi kalau mereka dapat ilmu dari kepelatihan yang terorganisasi rapi gitu, hasilnya maksimal. Jadi makanya kita ini sebenarnya di sekolah bola ini kokinya kita ini. Betul. Di sana mereka tinggal makan aja yang di atas tuh. Ya. Makanya bagaimana koki ini dikasihkan ilmu yang baik agar masaknya makin enak gitu. Terus ya kembali lagi sih, kalau dulu kita pernah di ban, pernah di ini sama FIFA, kita di grassroots ini tetap hidup ya. Artinya kita punya concern sendiri, kita selalu mencari solusi dari berbagai masalah yang ada. Sementara kalau kita bicara masalah ada banyak banget. Kita bicara misalnya seperti infrastruktur, lapangan lah yang paling nyata gitu ya. Ada banyak sekali lapangan yang sebenarnya kalau kita mau jujur tidak layak untuk pelatihan. Tapi karena kita mencoba mencari solusi, kita coba menggunakan apa yang ada. Dari Coach Irwan menanggapi misalnya lapangannya Salvas gimana? Ya lumayan bagus atau banyak lubang, kita banyak batu, walaupun ya itulah dikatakan kondisinya begitu, kita harus terima karena memang infrastruktur yang sekarang yang ada memang apa yang sudah dibangun dahulu oleh pemerintah, yaitu pasum-pasum itu yang kita pergunakan. Jadi pasum itu ala kadarnya. Jadi hanya kita
mau nggak mau ya harus dikondisikan. Hanya kita berharap semoga ada perhatian karena pihak-pihak ya. Sepak bola juga akan menghasilkan pemain-pemain dari bawah yang bagus. Jika infrastruktur yang mereka tempat berlatih juga memadai dan memenuhi standar-standar yang baik ya. Tambahannya coach. Ya, itu kalau infrastruktur itu wajib. Jadi pertama kita dengan kasat mata yang kita lihat pasti lapangan. Seorang pemain sepak bola atau orang pencinta sepak bola lihat, oh iya lapangannya bagus tuh. Itu latihannya juga semangat. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, kalau kita agak sedikit nyindir pemerintah sih ya biasa lah. Lapangan tuh ya diperhatikan, itu tuh sebenarnya udah bahasa lama ya. Udah bahasa lama ya, itu harus lebih untuk memajukan sepak bola ke depannya. Fasilitas dan infrastruktur itulah yang diprioritaskan. Oke, tadi kita udah ngobrol orang tua, pelatih, infrastruktur ya. Ini kembali lagi sih lingkupnya di situ-situ juga gitu. Ada satu kasus misalnya gitu ya. Ini sebenarnya sering kita jumpai atau dengar gitu. Anak dimainin sebentar, orang tuanya ngomel karena merasa membayar, merasa mereka adalah yang menghidupi SSB. Dan itu kita tidak pungkiri, kita selaku pelatih, selaku pemilik SSB tidak memungkiri bahwa orang tua terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah melakukan iuran dengan baik. Karena Anda adalah yang menghidupi kita terus terang gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ya kembali lagi seperti tadi kita bicara, jangan terlalu lewat garis. Nah, nggak ketemu kasus Coach Akmal misalnya, ada orang tua yang jadinya ngedumel atau apa ya karena anaknya dimainin cuma sebentar misalnya. Kalau untuk dimain sebentar sih sedikit ya, Bro Yahya ya. Yang sekarang yang lebih permasalahan itu yang tadi Bang Haji Erwan bilang, orang tua tuh yang sudah memberikan kontribusi lebih, dia merasa lebih ingin memiliki sekolah bola tersebut ya. Maksudnya dia lebih apa gitu loh lebih berperan. Itu yang harus kita waspadai gitu. Jadi harus ada batasnya, dan di situ juga peran pelatih atau peran pengelola juga harus tegas, manajemen gitu. Dan kita harus memberikan juga bahasa attitude yang baik kepada orang tua. Pasti juga saya yakin pelatih-pelatih sekarang dan pengelola sekarang memberikan bicara yang baik dengan mereka, pengertian yang baik gitu kan. Intinya anak itu kan walaupun nggak main, justru anak itu banyak belajar secara visual. Dan itu pure ya, hak prerogatifnya pelatih gitu ya. Kalau di Salvas Coach bagaimana? Ini dilema sebenarnya. Inilah semua bukan SSB mengalami hal ini. Iya. Saya juga memiliki SSB, pelatih SSB jadi di Salvas itu mensiasati juga karena saya lihat, saya berikan kepada mereka pilihan. Bapak, ini kan semua orang tua pada pingin juara. Ada orang tua pingin juara, ada anaknya yang kemampuan terbatas juga pingin ikut juara. Nah, saya siasati gimana kalau gini nih, kita akomodasi semua keinginan ini. Tapi saya berikan pilihan. Ini kan sekolah, saya bilang. Ini sekolah. Bapak masukin anak ini untuk jadi pintar. Nah, kalau Bapak pengen jadi pintar berarti dia harus main banyak. Betul. Nah, sekarang kalau Bapak pengen di tempat yang atas dengan kualitas terbatas, berarti durasi bermain anak Bapak ini 2-3 menit. Sebab itu usia dini itu paling lama 15 menit. Betul. Nah, Bapak pilih mana nih? Kalau mau pilih tim A, ya silakan aja. Cuman dengan catatan durasi bermain anak Bapak terbatas. Nah, tapi kalau Bapak bermain di tim yang sama kemampuannya, mungkin anak Bapak jadi bintang karena dia punya kemampuan rata-rata di atas. Nah, itu alternatif. Nah, tinggal mereka milih. Karena ini kan sekolah. Sekolah itu kan kita memberikan mereka pemahaman bahwa sekolah ini pingin anak itu pintar, tujuannya. Ini keseruannya kalau kita ngomong SSB, orang-orang atau Anda yang mungkin menjadi pelatih SSB pasti tahu betul kasus-kasus semacam ini gitu ya. Kemudian kembali lagi kita bicaranya di PSSI yang sekarang alhamdulillah, bukan sekarang lah ya, sudah dari akhir-akhir ini punya buku Villanesia. Artinya pedomannya sudah dibikin, kurikulumnya sudah dibikin. Apakah di level SSB para pelatihnya juga sudah mengikuti arahan itu atau belum? Silakan tanggapannya dari Coach Akmal, boleh. Kalau bagi saya mungkin tidak semua SSB mengikuti arahan dari Villanesia. Justru tadi kembali lagi, jadi harus benar-benar terjun intent ke grassroots. Bagaimana PSSI sudah memberikan pedoman. Nah, di situ kan pasti banyak lah sekarang ilmu-ilmu yang kita dapat, inovasi-inovasi yang sudah
pelatih-pelatih dapat ya kan, cara pemahamannya seperti apa. Oke. Itu aja. Saya sih yang penting intinya mereka memberikan pengertian dan pemahaman yang baiklah buat anak-anak. Oke. Itu. Coach Irwan. Ini kan Villanesia ini kalau kita lihat dengan kemarin waktu pertama peluncurannya untuk ini, saya kan tadi di PSSI itu sempat menerima bukunya. Itu. Hanya kan tidak merata ya. Sekarang kan kita mengaplikasikannya ke lapangan itu harus benar-benar pelatih yang terlibat memegang anak-anak. Ya. Jadi kalau buku itu dikasih tapi tidak ada penerapannya, aplikasinya ya susah. Makanya sementara ini mereka itu yang menerapkan itu dari omong-omongannya aja. Villanesia begini, 777. Basicnya begini ya. Nah, itulah mereka dari omong-omongan aja. Jadi secara langsung bahwa mereka dapat bimbingan dari federasi langsung belum ada ya, karena kami terimanya hanya berupa buku. Yang buku itu harus diterjemahkan lagi, bentuk latihan kan lagi bentuk gambar-gambar. Kalau orang tidak mampu menerjemahkan gambar juga jadi bingung gitu. Oke. Jadi kalaupun harus ada revisi dari buku Villanesia, sebaiknya di sisi mana, Coach? Kalau saya harus yang diundang untuk mempraktekkan itu kan dari usia dini. Karena basicnya kan ini biar keseragaman bentuk latihan dan kurikulum. Kalau kan sekarang SSB hampir ribuan kali mengambil. Mungkin saya ribuan kasus Indonesia. Betul. Ada yang udah mengerti Villanesia, ada yang belum mengerti, dan ada sama sekali tidak tahu apa itu Villanesia itu. Itu jadi harus kita turun ke sekolah bola. Karena sekolah bola itulah fondasi pembinaan pertama. Persentuhan bola di sekolah bola. Coach Akmal, kalaupun harus ada revisi dari kacamatanya Coach Akmal gimana? Ya, revisi itu pun juga saya kembali lagi ya, intinya memberikan kemudahan lah. Kemudahan yang bisa dimengerti. Gitu loh. Sekarang kan banyak banyak yang nggak paham. Intinya tadi kembali ke pelatih. Coach ini ya kan. Di sini kan kalau nggak salah tahu semua nih ya kan, better coach ya kan, better player. Insya Allah begitu ya. Insya Allah itu yang kita mau. Kalau saya udah tahu Bang Irfan lah, udah itu sih udah. Itulah seperti itulah. SSB-nya terdaftar di ASKOT atau ASCAP ya? Terdaftar juga. Saya belum, saya masih muda sekali. Saya masih daun muda. Sekarang kita bicara ke kompetisi nih. Pada saat SSB itu mendaftar menjadi anggota di ASKOT atau ASCAP atau bahkan ASPROF, itu ada agenda di mana mereka juga akan menggulirkan kompetisi usia dini dan usia muda, dan itu sangat kita harapkan sebenarnya. Tapi pada kenyataannya hampir semua operator turnamen, kompetisi atau liga itu berasal dari swasta. Kita lihat ada di Jakarta khususnya ya, karena kita berada di Jabodetabek, ada IJL Indonesia Junior League, IJSL Indonesia Junior Soccer League, ada Liga Top Score, Liga Kompas. Itu semuanya adalah pihak swasta yang menjalankan gitu. Bagaimana ini bisa menjadi tidak berjalan di program-program ASKOT dan ASCAP? Coach Akmal, tanggapannya? Ya satu, karena kita pernah mengalami dari kecil ya, kompetisi yang dijalankan oleh ASPROF ya, atau ASCAP ya, kadang-kadang yang kita lihat tuh tidak berkualitas. Ya, satu tidak berkualitas, terusnya banyak juga dari fasilitas. Nah, ini dia nih, kembali lagi nih, fasilitas nih ya kan? Infrastrukturnya yang diadakan ya kan, itu berdebu gitu, padahal itu untuk anak-anak bagus kalau saat mereka bernafas ada debu yang dihirup. Langsung saya buka aja, kemarin contoh juga ada Menpora, kalau nggak salah ya, Menpora. Saya sangat menyayangkan, atas namanya Menpora. Atas nama Menpora saya sangat menyayangkan banyak problem ya, banyak konflik yang tidak harus kita hadapi sebenarnya. Nah, itu kan pembinaan ya. Mereka harus maksimal untuk kualitas yang mereka berikan sebenarnya untuk sistem kompetisi tersebut. Di Tangerang gimana nih ASKOT-nya, ASCAP-nya gitu? Apakah mereka juga menggulirkan kompetisi usia dini, atau rata-rata Salvas juga ikutnya di turnamen atau kompetisi yang dijalankan oleh operator swasta, betul ya? Tanggapannya gimana, Coach? Gini masalahnya, karena kan kalau dia peraturan anggaran dasar rumah tangga dari ASKOT itu sebenarnya bahwa SSB itu tidak masuk dalam dalam anggaran rumah tangga, bahwa mereka itu ada klub. Klub. Hanya kan kalau kita lihat sebenarnya di daerah-daerah kan yang hidup itu sebenarnya SSB, bukan ini klub SSB. Dan sampai saat ini kayaknya belum ada klub juga sayangnya yang mempunyai grassroots gitu ya. Nah, makanya
mereka alasannya ya kami tidak bisa membiayai kompetisi SSB, makanya oleh tapi kan kita juga ditarik iuran, artinya dari iuran kita harusnya sebuah kompetisi bisa bergulir, gitu kan? Tapi kalau di daerah saya mungkin nggak ada iurannya karena mereka berharap ada dana hibah yang turun dari pemerintah dari KONI. Memang kalau kita lihat dari kucuran itu nggak memadai kalau untuk anggaran segitu untuk memutar liga, jangankan liga untuk klub ya, untuk SSB aja udah nggak memenuhi syarat ya, dengan dana segitu. Hanya kalau ada asosiasi di bawah bimbingan ASKOT atau ASKAP yang kayak federasi sekolah perkumpulan sekolah sepak bola, itulah yang menggelar. Jadi kalau ASKOT yang membuat regulasi ada pendaftaran kan tidak boleh sebenarnya. Makanya perpanjangan tangannya adalah asosiasi sekolah sepak bola yang boleh memungut biaya, dan rata-rata pada peserta seneng karena mereka bukannya melihat bayarnya, ada kompetisi, ada kegiatan anak-anaknya gitu. Nanti kita akan cari bintang tamu yang mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di keanggotaan PSSI, khususnya di ASKOT atau mungkin ASPROF. Kita tanya apakah sebenarnya tidak ada dananya atau apa kendala-kendalanya ya. Nanti kita akan cari tahu mereka-mereka ini. Singkat nih terakhir. Apa saran-saran, kita tadi sudah bahas soal orang tua, pelatih, anak-anak, infrastruktur, dan termasuk pengelola kompetisi. Saran untuk berkembangnya usia muda agar mereka juga bisa menjadi tunas-tunas yang baik ke depannya, bagaimana Coach Akmal? Saran-sarannya yang pasti kita harus mumpuk dari suatu kualitas ya. Kualitas kembali lagi tadi dari kualitas pelatih ya. Prasarana, infrastruktur juga, terusnya banyak juga sekarang workshop kepelatihan ya. Dan satu, semua harus dikelola dan dimanage dengan sebaik mungkin. Dikelola dan dimanage sebaik itu mungkin. Intinya itu. Coach Irwan. Karena kita berbicara masalah pembinaan usia muda, usia dini aja, bahwa kita tidak melepaskan diri dari orang tua. Makanya saya memberi sedikit masukan kepada semua orang tua yang anaknya terlibat di sepak bola usia dini. Sabar. Pembinaan itu pembinaan itu proses. Proses itu kalau kita jalan dengan runtun dia akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Insya Allah. Dan orang tua harus sabar. Bahwa anak yang bagus waktu usia dininya belum menjamin dia akan bagus waktu usia remajanya. Makanya butuh konsistensi orang tua, kesabaran orang tua untuk mengikuti alur usianya anak aja. Jangan dia cepat overlap untuk bermain atau memaksakan anaknya untuk mencari tempat yang lebih di atas usia dia. Itu aja. Intervensi orang tua juga harus diredam. Harus diredam. Karena harus tahu bahwa ini sekolah. Sekolah itu adalah tempat pembinaan. Dari dia belajar membaca, menulis sampai dia bisa pintar, ya itulah proses. Ini menarik banget. Ini kalau nggak terbatas durasi, kita lanjutin sampai besok kalau perlu. Nggak ada habisnya. Hanya saja memang selalu ada terbatas. Tapi terima kasih Coach Irwan, Coach Akmal ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel. Klik logo loncengnya agar kalian tidak terlewatkan info-info seputar usia dini dan usia muda. Terima kasih.